Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wirausaha, apa kabar nih semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Nah, kembali lagi bersama kita di Kepo, Kewirausahaan Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber lagi nih yang memiliki usaha di bidang jasa. Nah, jadi bersama aku sebagai host pada Kepo episode kali ini, kenalin nama aku Dian Rizka Aulia, kalian bisa panggil aku Dian. Nah, di sini aku akan ngobrol-ngobrol nih terkait usaha yang kakak-kakak di sini jalani. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai. Jadi buat sobat wirausaha, tonton terus video ini karena mungkin informasi yang kita dapatkan akan bermanfaat buat kalian. Oke, selamat siang kakak-kakak semua. Siang. Nah, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Kakaknya gimana, Kak? Alhamdulillah aku juga baik. Nah, sebelum kita mengulik lebih jauh nih tentang jasa travel ya kakak. Nah, jasa travel ini boleh dong kakak-kakak ini kenalan dulu. Oke, mungkin halo, salam kenal. Aku Risna Dia, biasa dipanggil Risna, dari program studi pendidikan matematika. Jadi ini sebelah aku dengan kakak-kakak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sohifatul Jana, bisa dipanggil Iva. Aku dari jurusan S1 Manajemen. Oke, kebetulan juga Kak, ada 3 orang nih yang terkendala untuk hadir. Ada Kinan dari Prodi Manajemen ya Kak, ada juga Siva dari Prodi Teknik Elektro, dan satu lagi yaitu Gilang ya Kak, dari Pendidikan Vokasi Teknik Mesin PTM. Dan kebetulan kita ini dari angkatan 2022. Kita masih babak Kak. Oh, masih baru tapi udah bisa buka usaha bareng ya, keren dong. Alhamdulillah. Dan jurusannya juga beda-beda kan. Iya. Nah, kalau boleh tahu apa nih kesibukan kakak-kakak ini akhir-akhir ini? Oke, kalau dari aku sendiri sibuknya sama ya pada mahasiswa pada umumnya, yaitu nugas dan juga kuliah. Dan mungkin selain itu pun aku ikut organisasi, salah satunya adalah UKM Kewirausahaan. Jadi pokoknya buat teman-teman yang mau punya usaha ataupun mau mulai bisnis tapi bingung bagaimana caranya, join di UKM Kewirausahaan adalah langkah teman-teman. Betul. Kalau kakak? Kalau aku kesibukannya sama kuliah, tugas, sama organisasi juga. Kebetulan juga gabung di UKM Kewirausahaan juga. Terus sama udah sih gitu aja. Oke. Nah, sebelum kita bicarain tentang jasa travel ini, yang aku tahu nama jasa travel ini Traveria ya Kak? Ya. Nah, kalau boleh tahu Traveria itu apa sih Kak? Merupakan singkatan kah atau apa? Oke, jadi Traveria itu kepanjangan dari Travel Wisata Tirta Yasa gitu. Terus kalau misalnya soal makna ya, nah maknanya tuh sebenarnya selain Tirta Yasa itu artinya baik gitu ya. Jadi Tirta Yasa itu diambil karena kan kita semua personelnya tuh dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa ya gitu. Jadi karena itu aja sih. Ya, saya itu ya, kita juga membawa identitas ya. Kita tadi dari Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa, jadi kita bawa nama Tirta Yasa. Jadi travel kita, namanya Travelia itu adalah travel wisata Tirta Yasa. Oke. Nah, aku pengen tahu dulu nih, siapa nih yang punya ide buat buka usaha ini? Apa emang kalian diskusi bareng buat buka usaha bareng, atau ada satu orang nih yang punya ide duluan gitu dan dia ngajak yang lain? Oke,
Oke, jadi kan tadi kan sama ya, kita sama-sama dari UKM Kewirausahaan gitu, terus rekan-rekan kami yang lain juga dari UKM Kewirausahaan. Jadi sebenarnya kita itu difasilitasi oleh UKM Kewirausahaan, diberikan ide di bidang travel gitu kan. Nah, jadi sebenarnya idenya tuh dari UKM Kewirausahaan sendiri gitu. Jadi salah satu keuntungan ya buat kami sebagai anggota UKM Kewirausahaan tuh kita diberikan ide untuk membuat usaha gitu. Karena kita memiliki minat yang sama di bidang travel, makanya kita bisa ketemu di Traveria ini gitu. Ya, mungkin selain itu tadi ya Kak, itu perkumpulan dari mahasiswa dari mahasiswi nih yang punya keinginan yang sama, yaitu ingin membuat suatu usaha, suatu bisnis, tapi kita pun ada terkendala tadi, misalkan dari nama. Kan nama juga berdasarkan perundingan juga. Pokoknya buat teman-teman yang masih bingung ataupun teman-teman masih kayak pengen punya usaha nih, pengen punya bisnis, tapi gimana nih langkahnya gitu. Itu join di KWU itu adalah sesuatu yang tepat gitu, karena nanti ketika teman-teman join di UKM Kewirausahaan, teman-teman akan difasilitasi, teman-teman akan dibimbing bagaimana untuk memulai usaha, bagaimana untuk mendirikan suatu usaha gitu, dan juga menjalankan suatu usaha. Dan kita pun Traveria dimentori ya Kak, sama Bang Wawan atau biasa kita akrab Bang Cumi, dan ini pun salah satu pendiri ya dari UKM Kewirausahaan. Dan selain itu pun kita juga didampingi nih sama Kak Ketua Umum UKM Kewirausahaan 2023, itu kami. Mungkin buat Bang Wawan dan juga Bang Hendy ya, itu selalu menemani kita ya. Jadi banyak orang yang terlibat ya dalam pembentukan ini. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa kalian tertarik di bidang jasa travel ini dibandingkan bidang lain gitu? Apa sih yang mendasari kalian memilih bidang jasa ini? Karena potensi ya Kak, potensi Indonesia ini kan wisatanya banyak, keindahan-keindahan yang ditawarkan itu banyak. Makanya kita melihat potensi dan juga peluang. Jika memang potensi ini banyak, tapi kan peluangnya besar ya Kak. Ketika peluang besar ini, pastinya bisnis yang akan kita jalankan itu lancar gitu. Dan selain itu pun kita mau nge-branding ya Kak, branding wisata yang ada di pelosok, di desa, khususnya adalah di Provinsi Banten ini sendiri. Oke, bagus ya. Kalian emang udah punya rencana yang matang untuk mendedikasikan ini untuk Banten ya. Nah, kalau boleh tahu inovasi apa yang kalian rancang untuk Traveria ini? Tadi juga sempat disinggung kan ya soal Banten gitu. Jadi sebenarnya tuh inovasi yang kami tawarkan itu adalah menyediakan fasilitas atau layanan, maksudnya kayak tujuan trip-trip kita tuh ada di Provinsi Banten gitu. Itu salah satu inovasi kita, karena kita semua tahu ya kalau misalnya travel zaman sekarang tuh seringnya memilih tempat wisatanya tuh yang udah banyak dikenal orang gitu. Jadi kayak udah pasti banyak konsumennya gitu kan, udah banyak dikenal orang seperti Dufan gitu kan. Nah, jadi kayak kita itu lebih memilih untuk memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Provinsi Banten. Itu sih inovasinya. Terus kita juga lagi berusaha untuk bikin sebuah platform yang emang memudahkan para customer kita untuk memesan jasa kita dan juga memesan oleh-oleh yang dari tempat wisata itu. Oke nih Kak, kalau boleh tahu Traveria ini sudah berjalan berapa lama nih? Kurang lebih 9 bulan. Wah, sudah cukup lama ya. Nah, kalau boleh tahu lagi, target pasar kalian tuh siapa sih? Kalau misalnya secara geografis ya, pasti itu tuh kayak masyarakat di luar Banten. Karena kan kalau misalnya masyarakat Banten sendiri tuh pasti mereka udah mengetahui gitu kan ya, wisata-wisata sekitar Banten tuh seperti apa gitu. Kayak misalnya kita punya saudara luar Banten gitu kan, pasti ketika mereka datang bisa banget menawarkan jasa Traveria gitu kan, kayak Traveria juga lagi open trip nih atau gimana gitu di sekitar Banten. Terus kalau misalnya secara pekerjaan ya, itu kita lebih mengarah ke mahasiswa-mahasiswi karena kan kita libur-liburan gitu ya. Terus sama ke instansi-instansi sih, seperti sekolahan-sekolahan, karena kan sekolahan tuh pasti setiap tahunnya tuh ada study tour nih. Sedangkan sepengalaman aku sendiri tuh study tour tuh seringnya ke Bandung. Yes, kalau nggak ke Bandung ya ke Jakarta gitu kan. Ini Jogja juga Iya, biasanya. Jogja juga. Itu sering banget. Iya. Nah, jadi kan kayak kita tuh jadi mencintai wisata-wisata di luar Banten gitu kan. Nah, jadi untuk menumbuhkan rasa cinta kepada wisata kepada Provinsi Banten juga sih di siswa-siswi di sekitar Bantennya.
Oke, jadi selain itu sebenarnya kita umum juga. Jadi kita tidak mematok misal kayak posisi kayak siswa atau gimana, kita umum, kita buka untuk semuanya. Terus kita pun untuk negara Indonesia ya, warga negara Indonesia, dan kita pun sedang berproses ya Kak, bagaimana caranya untuk menarik minat dari mancanegara asing. Jadi warga negara asing itu gimana caranya nih mau berwisata di negara Indonesia gitu, khususnya adalah di Provinsi Banten. Karena kan Banten ini juga bukan suatu provinsi yang asing ya bagi mancanegara, tapi udah terkenal juga kan, banyak sejarah yang di Banten ini gitu. Oke. Nah, dari target pasar yang kalian sebutin tadi, gimana nih cara kalian mengelola usaha ini agar mereka nih tertarik menggunakan jasa kalian? Apa yang kalian tawarkan dari Traveria itu? Ya, pastinya di kita pun kita selalu membahas ya bagaimana sih strategi kita untuk orang-orang ini tertarik gitu dengan produk kita. Pun kita selalu membahas ya, sama kita pun menyediakan ya paket wisata yang memang sesuai dengan mereka mengeluarkan berapa harganya, dan itu pun yang mereka dapatkan itu akan sesuai. Lebih ke sesuai sih fasilitas yang didapatkannya. Terus juga karena kan kalau misalnya kadang tuh kita satu per orang tuh lebih mahal gitu kan, jadi kita juga menyediakan paket keluarga gitu sih. Oke, nah buat temen-temen sobat wirausaha yang mau jalan-jalan nih di sekitar Banten khususnya ya, boleh nih kontak kakak-kakak ini buat ikut trip ya, trip kalian. Nah kalau kalian kalau mereka mau kepoin kemana nih Kak? Oke, kita juga kebetulan ya Kak lagi open trip ke Sawarna. Pokoknya buat teman-teman yang mau ikut tripnya bisa DM ke IG-nya Traveria ya, traveria.official. Pokoknya nanti bisa aja DM ke situ, nanti tanya-tanya ke IG-nya, nanti akan dijawab. Ya. Di traveria.official. Nah boleh mungkin sekarang sambil search kali ya Instagramnya @traveria.official. Oke. Karena kalian kan tadi sudah memaparkan nih apa aja yang ditawarkan dari Traveria ini. Sekarang aku pengen dapet skill dikit deh, suka dukanya kalian selama menjalankan usaha ini itu apa? Oke, kalau sukanya ya Kak, pastinya kita lebih mengetahui ya tentang wisata-wisata, khususnya adalah di Provinsi Banten. Jadi ketika memang kita fokus nih di travel wisata, pasti kan kita mencari tahu nih travel apa aja yang ada di Banten, yang ada di Indonesia gitu kan. Bahkan travel-travel yang memang orang-orang ini lagi pada pengennya kemana gitu. Itu sukanya. Dan juga pastinya kita pun lebih mengetahui ya. Kita pun sering mengikuti gitu ketika memang ada yang ada yang ikut trip kita, ya kita ikut gitu loh. Jadi di situ kita pun bisa merasakan gitu bagaimana pelayanan yang udah kita berikan, dan juga apa sih yang dirasakan konsumen gitu kan dengan pelayanan yang udah kita berikan. Terus mungkin kalau dukanya pastinya ketika memang kita memulai usaha, apalagi kita dari nol ya, dan ini kita dari prodi yang berbeda, yaitu dukanya adalah kita menyesuaikan ya bagaimana kita memanage waktu, bagaimana kita tadi strategi pasarnya, gimana kita biar menarik orang-orang tuh tertarik gitu dengan travel kita. Karena kan travel juga nggak hanya kita ya yang berbuka bisnis di bidang travel, tapi ada travel yang lain juga. Di sini sih dukanya masih kita pikirkan gitu, proses bagaimana Traveria ini bisa dikenal di kalangan banyak orang. Oke. Kalau dari aku sendiri sukanya dulu ya. Jadi sukanya tuh karena kan kita kan masih di bawah ibaratnya masih dinaungi, masih dimentori oleh UKM kewirausahaan gitu kan. Jadi waktu itu ada lomba P2MW gitu kan. Itu misalnya dari aku sukanya itu kan karena apa ya, Traveria ini kan masih dari UKM kewirausahaan ya, berarti masih dari wilayah kampus gitu kan. Itu masih berkesempatan untuk ikut P2MW kan. Nah dengan aku ikut Traveria, aku berkesempatan ikut P2MW walaupun kita nggak sampai pendanaan ya, tapi kita udah sampai ke tahap udah tahap pitching, udah lolos seleksi kampus juga gitu kan. Itu juga menjadi apa ya, kesenangan pribadi gitu bagi aku sendiri, bagi tim Traveria gitu, karena udah bisa sampai ke tahap itu, karena itu banyak banget pengalaman yang dapat. Terus juga sama bisa mengenal wisata-wisata di sekitar Banten juga gitu kan.
Lalu untuk dukanya itu masih agak ada kendala gitu ketika kita mempromosikan trip yang sedang dibuka gitu oleh Traveria gitu sih. Nah, kalau boleh tahu ada nggak sih pelanggan yang mungkin sedikit aneh mungkin ya? Biasanya kalau orang buka usaha pasti ada aja kan. Kira-kira ada nggak tuh kayak gitu? Paling sejauh ini ya kalau pelanggan kita, karena memang kita kontaknya ya, misalnya relasi kita ini networking kita masih mahasiswa gitu kan. Nah paling kan di mahasiswa pasti budgetnya berapa gitu kan. Boleh kali harga teman gitu. Itu sih paling ya. Iya, mayoritas gitu sih. Kayaknya emang udah banyak banget yang begitu kan di lingkungan kita ini. Iya. Ya, mungkin kadang itu sih ya, harusnya kan harga teman itu pro ya. Di bisnis sih harusnya nggak ada ya harga teman. Terus kan. Oke, nah karena kita mungkin udah ngobrol banyak nih ya tentang Traveria ini, aku pengen lebih ke personal kakak-kakak ini nih. Kira-kira ada ilmu apa sih yang bisa kakak-kakak ini dapetin setelah membuka usaha ini yang mungkin kemarin-kemarin belum bisa didapetin nih karena baru buka usaha, ada ilmu baru. Apa tuh? Mungkin yang pasti ya ketika kita membuka usaha juga ini kan kita berdasarkan orang banyak gitu. Pertama adalah kerja tim. Kedua adalah bagaimana kita memanage waktu, dan pastinya juga kita berusaha untuk menghargai pendapat yang lain. Jadi kita pun harus menciptakan suatu inovasi. Jadi ilmu-ilmunya banyak sih, ilmu dan juga pengalaman yang didapat. Terus selain itu juga bisa mengetahui ya karakter-karakter konsumen, juga jadi mengetahui nih bagaimana sih ketika memang kita terjun langsung ke bisnis gitu. Kalau misalnya dari aku sendiri sama manajemen aku, terus juga cara berkomunikasi antar rekan kita gitu kan. Terus sama aku kan dari studi manajemen nih. Nah, jadi kayak Traveria ini tempat aku mengimplementasikan ilmu-ilmu yang dapat dari kelas gitu loh. Jadi ketika aku dapat materi tentang manajemen pemasaran, langsung aku bisa implementasikan kayaknya Traveria bisa promosi pakai ini aja deh. Tadi kita bisa belajar kayak gini gitu. Lebih kayak gitu sih. Oke, berarti intinya mah karena kalian masih mahasiswa nih, jadi kalau di kampus tuh sebagai teori aja ya, ini sebagai latihannya, prakteknya. Oke. Nah, aku mau tanya pertanyaan terakhir. Boleh nggak sih Kak kasih tips buat sobat wirausaha yang mungkin udah punya keinginan nih Kak, mau buka usaha, tapi mereka masih takut gitu, masih ragu buat buka usaha. Ada nggak sih Kak tipsnya gitu dari kakak-kakak ini? Ya mungkin kalau dari aku, buat teman-teman nih yang masih bingung atau udah punya niat mau buka usaha tapi gimana nih langkahnya, caranya gitu. Langkah pertama adalah join di UKM kewirausahaan. Kenapa? Karena ketika kita join di UKM kewirausahaan, kita ini akan berkumpul dengan para pengusaha-pengusaha muda gitu ya. Dan pastinya juga di sini adalah tempat yang tepat gitu untuk orang-orang yang mau membuka usaha, membuka bisnis. Terus selain itu pun yang pastinya adalah niat dan juga tekad. Jadi ketika memang seorang punya keinginan, punya kemauan tanpa dia niat yang kuat, tekad yang kuat, yang pasti adalah action ya. Ketika memang kita niat, action, ya kita komitmen dan juga konsisten. Dari kakak, dari aku sebagai pengalaman pribadi gitu ya. Pengalaman pribadi itu kan ketika mau mulai usaha tuh banyaknya plannya, kayak terus juga banyak banget rasa takut, kalau gagal gimana ya. Terus kalau misalnya produknya dalam bentuk barang tuh pasti mikir kalau nggak ada yang beli gimana ya, kalau nggak laku gitu. Iya kan. Jadi pertama itu harus lawan rasa takut sendiri sih menurut aku. Kita boleh merencanakan sesuatu secara matang, cuman jangan melulu tentang rencana-rencana, karena apa artinya rencana tapi kalau nggak ada aksinya gitu, ujungnya cuma jadi wacana gitu kan. Jadi pertama itu beranikan diri, terus juga setelah berani itu kita harus mau belajar lebih, karena kan tadi kan awalnya kita mulai dari takut bla 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 gitu kan. Nah, pasti kedepannya kita bakal menemukan sesuatu yang hal baru gitu. Nah, kita harus mau belajar hal baru lagi, terus juga harus konsisten juga gitu. Itu sih kalau menurut aku. Oke, nah itu dia tips dari Kak Iva dan Kak Risna. Semoga kalian yang masih ragu atau takut buat mulai usaha bisa lebih terbuka nih pikirannya untuk buka usaha berkat dari tips-tips dari kakak-kakak ini. Nah, satu lagi buat kalian khususnya mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang
mungkin memiliki keinginan untuk membuka usaha atau mulai berwirausaha, dan kemudian kalian memutuskan untuk join dengan UKM Kewirausahaan Untirta, itu adalah langkah yang tepat buat kalian. Karena di UKM Kewirausahaan Untirta ini kalian akan dibimbing untuk menjadi wirausahaan muda ya. Dan ini juga lingkungan yang suportif ya Kak, karena kita tergabung memang judulnya aja udah UKM Kewirausahaan ya Kak. Oke, terima kasih buat kakak-kakak semua yang hadir pada episode podcast kali ini. Terima kasih sekali lagi Kak Iva dan Karisna. Sukses terus buat Traverianya. Dan sebelum aku sudahi, mungkin kita jargon dulu kali ya. Boleh. Oke. UKM Kewirausahaan Untirta, Connection and collaboration. terima kasih semuanya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. We pursue